Dinosaurus adalah salah satu kelompok hewan terkuat yang pernah hidup. Mereka menguasai bumi tanpa tertandingi selama lebih dari 140 juta tahun selama era Mesozoikum. Tidak ada kelompok hewan lain yang mampu menantang mereka di darat. Hal tersebut hanya berubah ketika asteroid raksasa menghantam bumi 66 juta tahun yang lalu dan segala sesuatunya berubah. Peristiwa tabrakan tersebut merupakan bencana besar bagi semua kehidupan. Namun dinosaurus tidak terkena dampaknya karena ukurannya yang besar. Dalam waktu singkat, semua dinosaurus malunggas punah. Namun, hal ini bukanlah akhir dari keadaan yang mengerikan, karena satu kelompok berhasil bertahan, dinosaurus aves alias burung. Kelompok hewan yang dikenal ini memang dinosaurus dan secara khusus termasuk dalam kelompok Theropoda. Saat ini, mereka ditemukan di seluruh dunia dan diwakili oleh lebih dari 10.000 spesies hidup. Tidak diragukan lagi, hal ini sangat mengesankan meskipun tidak ada spesies burung hidup yang memiliki kehadiran mengesankan seperti dinosaurus non-aves. Namun tidak lama setelah punahnya dinosaurus non-unggas, muncullah sebuah keluarga burung karnivora yang nyaris menjadi sama menakutkannya dengan banyak pendahulunya. Kelompok dinosaurus aves yang mengancam ini sebagian besar tinggal di Amerika Selatan dan menciptakan dinasti kuat yang bertahan selama puluhan juta tahun. Ini adalah keluarga burung teror, atau dikenal juga sebagai Porus-Lachidae. Keluarga dinosaurus aves yang tidak bisa terbang ini lebih sering disebut sebagai burung teror, dan semua anggotanya memiliki paruh besar yang bengkok, leher yang kuat, dan cakar seperti pisau cukur. Beberapa spesies dalam kelompok ini berhasil tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Beberapa di antaranya merupakan predator terbesar yang pernah hidup di Amerika Selatan serta menjadi karnivora terbesar burung sepanjang masa. Namun mereka tidak berawal dari raksasa. Mereka berasal dari awal yang sederhana dengan anggota pertama yang diketahui, Paleoxylopus. Burung teror primitif ini berasal dari tempat yang sekarang disebut Brasil dan ada sekitar 53 juta tahun yang lalu pada awal zaman Eosen ketika bumi sedang sangat panas dan mengalami hujan deras. Ia adalah salah satu anggota keluarga terkecil dan terlangsing, dengan ukuran dewasa hanya mencapai ketinggian 1 meter atau 3 kaki. Meskipun ukurannya kecil, peningkatan tingkat kelincahan dan kecepatan memungkinkannya menjadi predator yang sukses di lingkungannya. Namun kemungkinan besar ia bukan predator puncak karena ukurannya dibandingkan dengan karnivora lain di wilayahnya yang mencakup beragam, seperti buaya dan ular. Untungnya bagi burung teror, dan kurang dari itu bagi yang lain, mereka tidak akan tetap kecil untuk waktu yang lama. Dalam 3 juta tahun setelah anggota pertama mereka diketahui, muncul makhluk jenius kedua yang 50% lebih besar dari nenek moyangnya, Titanis wolleri. Peningkatan ukuran ini sangat mengesankan, tetapi klaim sebenarnya dari burung ini yang paling terkenal adalah kewarganegaraannya karena ia adalah satu-satunya anggota keluarganya yang diketahui pernah tinggal di luar Amerika, dengan jenazahnya ditemukan di Prancis dan Swiss. Perawakannya yang lebih besar menjadikannya pembuluh yang efektif dan diperkirakan mungkin memangsa bahkan kuda kecil dan primata. Tidak diragukan lagi, ia sangat sukses di Eropa. Namun meskipun sukses, teror burung pada akhirnya akan lepas kendali dengan cara yang menakutkan di Amerika. Khususnya, pada masa Oligocene, keluarga ini benar-benar mencapai ketinggian baru. Saat itulah burung teror raksasa pertama benar-benar muncul dengan kedatangan genus baru, Paravisornis, yang menghuni Brazil. Ia adalah raksasa mutlak dibandingkan dengan burung teror yang lebih tua, dengan jantan yang tingginya mencapai 1,4 meter atau 47 inci. Tulangnya juga sangat kuat sehingga menjadi cukup berat, dengan berat sekitar 180 kg atau 400 pon, membuatnya lebih berat dari burung terbesar yang hidup saat ini, burung unta. Ia juga merupakan predator terestrial terbesar yang diketahui dari lingkungannya, sehingga menghasilkan konsensus bahwa tidak diragukan lagi ia adalah seekor burung teror yang menakutkan. Ahli paleontologi percaya bahwa predator puncak ini akan menggunakan kaki cakarnya untuk menendang dan menebas mangsanya, melumpuhkan mereka sebelum akhirnya membunuh korban dengan menusuk mereka dengan paruhnya yang besar dan tajam. Ia juga diperkirakan akan mengais ketika ada kesempatan. Pandangan ini meluas ke semua anggota keluarga ini, termasuk burung teror yang belakangan, beberapa di antaranya sekali lagi mencapai ukuran yang lebih besar dari pendahulunya. Mungkin 3 yang paling terkenal dari burung raksasa kemudian adalah Titanis, Klemken, dan Brontornis, 2 di antaranya juga yang terbesar di antara burung teror. Dari ketiga unit ini, seperti kebanyakan anggota lainnya, mereka tinggal di Amerika dan membentang dari Eosen awal hingga Pleistosen awal. Yang termuda dari ketiga unit ini juga merupakan yang terkecil, meskipun masih lebih tinggi daripada sebagian besar burung, dengan spesimen besar yang berdiri setinggi 2 meter atau 6,6 kaki.
Tidak seperti sebagian besar kerabatnya, burung ini hidup di tempat yang sekarang disebut Amerika Utara, termasuk negara bagian Texas, Florida, dan California. Hal ini menjadikan Pitanis satu-satunya pemangsa besar Amerika Selatan yang bermigrasi ke utara selama persimpangan besar Amerika. Sebagai hasilnya, ia secara rutin berinteraksi dan bersaing dengan campuran predator Amerika Utara seperti Smilodon dan beruang berwajah pendek. Namun karena ukurannya, ia diyakini tidak diburu secara aktif oleh keduanya dan masih menjadi predator puncak dalam ekosistemnya, yang terdiri dari hutan lebat yang dihuni oleh lebih dari 100 spesies yang diketahui. Namun, mungkin kekuatan dominannya tidak sebesar kelenken atau brontornis yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan mahkota sebagai burung teror terbesar yang pernah ada. Sekarang dianggap bahwa kelenken adalah yang tertinggi di dunia, dengan tinggi mencapai 3 meter atau 9,8 kaki dan kemungkinan beratnya 250 kg atau 550 pon, sehingga kira-kira sama beratnya dengan beruang grizzly jantan. Sebaliknya, brontornis tidak setinggi dengan tinggi sekitar 2,8 meter atau 9,2 kaki, tetapi kemungkinan besar lebih berat berkat tubuhnya yang lebih kuat dan kekar. Berat individu berkisar antara 770 hingga 880 pon atau 350 hingga 400 kg, menjadikannya bukan hanya burung teror terberat, tetapi juga burung karnivora terberat sepanjang masa, dan burung terberat keempat secara keseluruhan. Namun ada satu masalah, brontornis mungkin bukan burung teror atau bahkan karnivora. Ahli paleontologi tertentu mempertanyakan dua asumsi tentang burung ini, merujuk pada kurangnya sisa-sisa dan cakar kakinya yang memiliki kemiripan dengan yang ditemukan pada burung herbivora. Dengan sedikit sisa-sisa yang ditemukan, sulit untuk mengatakan secara pasti apa sebenarnya burung ini. Namun belakangan ini ada beberapa bukti yang menyebutkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki brontornis, yang terlihat secara eksklusif pada burung teror seperti bentuk tulang belakang dada. Sehingga sebagian besar menganggap bahwa burung ini sebenarnya adalah burung teror predator. Namun karena bobotnya yang sangat besar, burung ini masih sangat berbeda dari burung teror lainnya. Kelenken dan Pitanis lebih gesit dan cenderung mendiami lanskap terbuka dibandingkan hutan, dan lebih mengandalkan penyergapan untuk menangkap mangsanya. Untuk mengakomodasi massa tubuhnya yang sangat besar, Kelenken dan Pitanis tampaknya sangat cepat. Berdasarkan kaki mereka yang seperti burung unta dengan tulang paha pendek dan tulang memanjang di tungkai bawah dan kaki, ahli paleontologi percaya bahwa kedua spesies ini dan banyak burung teror lainnya bisa mencapai kecepatan melebihi 30 mil atau 48 km per jam pada kecepatan maksimum. Hal ini membuat mereka lebih cepat daripada manusia tercepat yang pernah tercatat, Usain Bolt. Kecepatan luar biasa mereka memungkinkan kedua raksasa ini dengan mudah mengejar semua mangsanya. Meskipun ukurannya besar, biasanya dianggap bahwa burung teror mengkhususkan diri pada hewan pengerat kecil seperti mamalia dan reptil daripada hewan besar. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa burung teror terbesar sebenarnya juga mampu memangsa mangsa besar. Ide ini berasal dari penemuan dua jenis tengkorak dalam keluarga tersebut, jenis tengkorak kopin dan jenis tengkorak burung teror. Yang terakhir hanya terlihat di antara anggota terbesar dan terutama ditandai dengan kekakuan yang lebih tinggi. Kekakuan ini menghasilkan kekuatan gigitan dan kekuatan mematuk yang lebih tinggi, yang mengarah pada keyakinan bahwa burung teror raksasa ini mungkin saja mampu menjatuhkan mangsa mamalia yang lebih besar. Selain paruh dan cakar yang mematikan, keluarga ini memiliki keunggulan lain yang membantu dalam pemerintahan mereka, indera mereka. Penglihatan dan pendengaran mereka khususnya cukup kuat. Penelitian pada otak dan tengkorak mereka menunjukkan bahwa, meskipun mereka tidak memiliki penglihatan yang tajam seperti elang, mereka masih memiliki penglihatan yang sangat baik dan memiliki kemampuan penting untuk melihat dengan jelas di area yang sangat terang maupun gelap. Untuk pendengaran mereka, telinga bagian dalam mereka telah berkembang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa burung teror sangat baik dalam mendengar frekuensi rendah yang dapat mereka gunakan untuk melacak dan menemukan mangsa. Pendengaran mereka sangat baik sehingga mereka dapat mendengar langkah kaki hewan kecil yang sepenuhnya tersembunyi di balik semak-semak. Saat ini dipercaya bahwa pendengaran merupakan salah satu cara utama burung teror menemukan mangsanya. Berkat pendengaran, penglihatan, dan banyak sifat lainnya, burung teror mampu menjadi predator dominan selama jutaan tahun. Sayangnya, meskipun mereka menjadi burung karnivora terbesar sepanjang masa, itu tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, mereka punah. Saat ini, tidak sepenuhnya dipahami mengapa burung teror punah, tetapi banyak gagasan telah bermunculan selama bertahun-tahun. Secara tradisional, diperkirakan bahwa pertukaran besar Amerika yang terjadi 2,7 juta tahun yang lalu adalah katalis utama, karena diperkenalkannya anjing karnivora,
beruang, dan kucing dari Amerika Utara yang secara drastis meningkatkan persaingan bagi burung teror. Namun beberapa ahli mempertanyakan dugaan ini karena penelitian baru menunjukkan bahwa waktu terjadinya peristiwa ini tidak berkorelasi baik dengan kepunahan burung teror. Sebagian besar burung teror dan semua pesaing utama mereka di Amerika Selatan sebenarnya sudah lama punah pada saat predator placenta muncul di Amerika Selatan, sehingga menimbulkan lebih banyak keraguan. Titanic sendiri juga digunakan sebagai bukti yang menentang hipotesis kepunahan kompetisi, karena berhasil berkembang ke utara selama pertukaran besar Amerika dan mampu hidup berdampingan dengan anjing dan kucing besar selama jutaan tahun. Sebagai akibat dari argumen tandingan ini, sebuah ide baru muncul yang menunjukkan bahwa, meskipun persaingan saja mungkin tidak menghapuskan burung teror, hal itu mungkin memiliki dampak kumulatif. Efeknya, bersama dengan faktor-faktor lain, mungkin termasuk perubahan iklim mulai dari Eosen hingga Pleistosen, saat dunia perlahan-lahan mendingin menuju serangkaian zaman es. Hal ini mungkin lebih berdampak pada burung teror, karena burung teror lebih mampu beradaptasi untuk hidup di lingkungan tropis dibandingkan dengan lingkungan yang lebih dingin. Bersamaan dengan masuknya kompetisi, ini mungkin merupakan akhir bagi mereka. Dikatakan bahwa burung teror melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai akhir yang sangat pahit dan bertahan jauh lebih lama dari yang semula diperkirakan, dengan beberapa spesies yang lebih kecil hidup hingga hanya 96.000 tahun yang lalu, sangat kontras dengan perkiraan kepunahan asli 1 juta tahun yang lalu. Mereka mungkin bertahan lebih lama lagi, karena sekumpulan fosil yang dikaitkan dengan burung teror yang tidak teridentifikasi termasuk dalam formasi yang berumur 18.000 tahun yang lalu. Jika benar, berarti burung teror punah hanya beberapa ribu tahun sebelum manusia tiba di Amerika Selatan. Sayangnya, ini berarti manusia tidak pernah menyaksikan secara langsung kehebatan binatang-binatang ini, tetapi mungkin ini adalah yang terbaik. Bagaimanapun juga, manusia masih harus menghadapi keluarga burung mangsa berukuran sangat besar lainnya yang telah punah, yang dikenal sebagai Porus rachidae. Namun, itu adalah cerita lain.